Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah anak usia dini. Di sini kami akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Kedua, pengertian bimbingan konseling untuk anak usia dini. Ketiga, prinsip bimbingan konseling untuk anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Pengertian bimbingan konseling untuk anak usia dini. Muro dan Hotman pada bukunya yang berjudul Nur Ihsan 2003 memaparkan bahwa bimbingan yang berkembang saat ini adalah bimbingan perkembangan. PC bimbingan bersifat edukatif, pengembangan dan outreach. Berdasarkan pendapat para ahli tentang konsep bimbingan dan konseling, maka bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya atau bantuan yang dilakukan oleh guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Adapun secara khusus, layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka untuk dapat satu, lebih mengenal dirinya, kemampuan, sifatnya, kebiasaan, dan kesenangannya. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masa kelembagaan pendidikan selanjutnya. Nah, selain itu, ditinjau dari sudut orang tua, kegiatan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat dilakukan untuk 1. Membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Yang ketiga, membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya yang sesuai dengan taraf kemampuan, kecerdasan fisik, dan inderanya. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan pada anak. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Terkait dengan asas dan prinsip bimbingan dan konseling pada anak usia dini, Shaudi menjelaskan bahwa pada pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini ini perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Kehadiran bimbingan dalam praktik pendidikan tidak cukup dikaitkan dengan proses pengajaran, melainkan juga perlu dikaitkan dengan berbagai kegiatan lain yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak, bukan hanya anak yang mengalami masalah saja. Bantuan yang diberikan kepada anak yang tidak bermasalah ini bersifat pencegahan dan pengembangan, sementara bimbingan untuk anak yang bermasalah lebih bersifat perbaikan. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Guru tidak boleh sembarangan memberikan bimbingan. Bimbingan ini harus dilakukan di latar belakang pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, maupun emosional. Bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak hanya pada satu aspek perkembangan saja. Terhambatnya perkembangan salah satu aspek yang ada pada diri anak dapat menghambat perkembangan aspek-aspek yang lainnya. Yang keenam yaitu bimbingan harus dimulai dengan cara mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anak. Oleh sebab itu, sebagai guru bimbingan dan konseling harus dapat mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anak agar dapat menunjang perkembangan anak untuk selanjutnya. Yang ketujuh yaitu bimbingan harus bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan yaitu dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua,
Sebaiknya kepada guru bimbingan dan konseling harus dapat menciptakan situasi yang aman, nyaman, sehingga terjadinya komunikasi yang baik dan wajar dan terhindarnya suatu permasalahan. Adapun yang kesembilan yaitu dalam pemberian bimbingan, guru bimbingan dan konseling agar dapat mengikut sertakan orang tua agar mereka dapat mengikuti perkembangan anak dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Yang ke-10 yaitu bimbingan dilakukan secara optimal, mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling, sebagaimana guru bimbingan dan konseling sebagai pelaksana bimbingan. Tetapi jikalau masalah anak itu tidak dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, maka guru bimbingan dan konseling harus dapat berkonsultasi kepada kepala sekolah dan kepada orang yang lebih ahli lagi. Adapun yang 11 yaitu bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai guru bimbingan dan konseling harus dapat memberikan bimbingan kepada anak secara berkelanjutan dalam memberikan bimbingan.